Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilma Nuna. Saya dari kelas A27 dengan NIM 22811131316. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Khomeini Syafi'i MAG. Untuk video pembelajarannya mengenai bab Toharoh, yaitu tentang tayamum. Untuk video lengkapnya, silakan disimak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu bab penting dalam fikih Toharoh, yaitu tentang tayamum, sebagai bentuk keringanan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak dapat menggunakan air untuk bersuci. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari bab tayamum ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui dalil dan landasan syariat tayamum. Yang kedua, siswa mampu memahami tata cara tayamum yang benar. Dan yang ketiga, siswa mampu meneladani nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dari amalan tayamum. Nah, mari kita niatkan belajar ini sebagai bentuk ibadah dan upaya menambah ilmu agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi hari ini, yang pertama yang kita akan bahas adalah mengenai pengertian dalil dan landasan syariat. Secara bahasa, tayamum berarti menyengaja atau menuju kepada sesuatu. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya. Adapun landasan syariat tayamum terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, dan jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, lalu usaplah wajah dan tayamum dengan tanah tersebut. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, dari dalil ini kita pahami bahwa tayamum adalah bentuk kasih sayang Allah agar ibadah tidak berhenti meskipun dalam keadaan terbatas. Itulah mengenai pengertian dalil dan landasan syariat dari tayamum. Nah, selanjutnya adalah mengenai tata cara kaifiyat tayamum. Sekarang kita pelajari tata cara tayamum yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adapun diperbolehkan syarat dari tayamum, yang pertama, jika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena sakit atau kondisi darurat. Yang kedua, menggunakan debu atau tanah suci yang tidak najis. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Adapun langkah-langkah dalam bertayamum atau tata cara bertayamum diantaranya sebagai berikut. Adapun tata cara tayamum yang bisa kita lakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita niat dalam hati dengan membaca niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardlillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kita tepuk kedua telapak tangan ke debu atau tanah yang suci, lalu ditiup sedikit. Kemudian, usap seluruh wajah dengan kedua telapak tangan. Selanjutnya, kita tepuk lagi tangan ke debu, lalu usap kepada kedua tangan kita secara bergantian. Dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Nah, selanjutnya yaitu tertib dan lakukan dengan penuh kesungguhan. Nah, dengan demikian, tayamum sudah sah dan dapat menggantikan wudhu atau mandi wajib dalam kondisi darurat. Nah, itulah mengenai tata cara tayamum yang bisa kita pelajari. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hikmah dan nilai impact. Dari tayamum kita bisa mengambil banyak pelajaran. Pertama, tayamum mengajarkan ketaatan bahwa ibadah harus dilakukan dalam keadaan apapun. Yang kedua, mengajarkan rasa syukur karena Allah memudahkan hambanya untuk tetap suci walaupun tanpa air. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan adab bersuci agar selalu menjaga kebersihan lahir dan batin. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah, tapi tidak pernah meninggalkan nilai-nilai kesucian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita renungkan bahwa tayamum adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak ada alasan bagi kita meninggalkan sholat,
karena Allah selalu memberikan jalan untuk tetap beribadah. Maka dari itu, jika suatu saat kita tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit, lakukanlah tayamum dengan benar dan yakinlah bahwa ibadah kita tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan ilmu ini agar menjadi amal soleh yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.